kepada Bapak dan Ibu selama acara berlangsung, jaga ketertiban, jaga protokol kesehatan demi kita semua. Dan kita bercerita, kita informasikan juga pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-28 yang dihelat di Provinsi Sumatera Barat. Semalam sudah dilangsungkan atau sudah dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo secara virtual. Ya, dan dihadiri langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Dan memang ya kita saksikan secara langsung memang sangat luar biasa sekali antusias dari masyarakat setempat, antusias dari para gubernur, banyak gubernur yang hadir, banyak dari orang tua mungkin. Pokoknya ini adalah menunjukkan bahwa pencinta Musabaqah Tilawatil Quran sangat luar biasa sekali. Walaupun dalam kondisi pandemi tidak menyurutkan niat para khalifah dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat, khususnya Indonesia pada umumnya, untuk cinta Al-Quran dan mensiarkan agama Islam di muka bumi ini. Dan Anggi, pernah juga kita sempat baca ya di media cetak bahwasanya salah satu kafilah yang berasal dari Pulau Kalimantan ya, kalau nggak salah dari Pulau Kalimantan dan datang di Ranah Minang Sumatera Barat ini dengan menaiki sepeda motor, dan ini sangat luar biasa sekali, dan ini menunjukkan antusias yang sangat luar biasa tentunya. Dan tadi juga kita mendengarkan berita duka di salah satu cabang Musabaqah Tilawatil Quran kita pada hari ini. Salah seorang dewan hakim telah berpulang ke rahmatullah. Oleh sebab itu, kita doakan bersama-sama semoga beliau ditempatkan di surga Jannatul Naim. Insya Allah, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sesi terakhir pada cabang Fahmil Quran akan segera kita mulai. Untuk menempati regu A kepada peserta dengan nomor FQ.14, dan silakan menuju tempat fingerprint. Dan kepada pengamat, kami silakan mengambil tempat di tempat yang telah disediakan. Dan ini untuk menempati regu A adalah nomor peserta FQ14 yang tengah melakukan fingerprint. Ini merupakan regu A. Bersiap-siap peserta regu dengan nomor peserta FQ.16. Sekali lagi FQ.16 menempati regu B. Dan kepada pengamat kami silakan menempati tempat yang telah disediakan. Ya, dan sembari kita masih menunggu ya, regu B sepertinya sudah mulai mengambil posisi di fingerprint, dan regu A pun sedang menuju tempat yang sudah ditentukan. Dan inilah regu A yang menuju tempat yang sudah kita tentukan, dan boleh tepuk tangan yang meriah untuk regu A. Dan sembari regu B tengah melakukan fingerprint, dan langsung saja kita panggil untuk menempati regu C kepada peserta dengan nomor FQ.18. Dan kepada pengamat kami silakan menuju tempat yang telah disediakan. Dan ini sesi terakhir ya Anggi. Untuk babak penyisian di hari pertama ini cukup sangat menegangkan sekali tampaknya, karena siapa yang unggul akan melaju ke babak berikutnya. Dan tentu regu A, regu B, dan regu C mereka adalah pilihan dari provinsi masing-masing. Dan ini kita lihat regu B tengah menuju tempat yang sudah ditentukan, dan tepuk tangan yang meriah untuk regu B. Dan kita lihat bersama-sama
Peserta dengan nomor peserta FQ.18 bersiap-siap lagi proses pengambilan fingerprint menduduki regu C. Ya, silakan menuju meja regu C. Ya, dan sepertinya ketiga regu telah siap untuk berlaga pada sesi terakhir atau sesi ke-6 pada babak penyisihan Musabaqah Fahmil Quran MTQ Nasional ke-28 tahun 2020. Dan hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk regu C, regu B, dan regu A. Dan sebelum acara kita serahkan kepada Ketua Dewan Hakim, kami ingatkan kembali selama acara berlangsung, kami mohon perhatian dari seluruh peserta tetap menggunakan masker dan memeriksa kelengkapannya. Acara kami serahkan kepada Dewan Hakim. Silakan Bapak. Baik, hadirin hadirat yang berbahagia, pada hari pertama hari ini dan dilanjutkan dengan awal malam walaupun belum Isya, kami seluruh Dewan Hakim merasa bergembira karena seluruh dari regu-regu yang sepantasnya memang tampil pada hari pertama ini, dalam suasana malam ini, walaupun jarang sekali fahmil Quran itu malam hari, tetapi malam ini dilaksanakan sampai malam hari. Karena ada suatu hikmah besar di awal-awal tadi, cobaan bagi kita, makanya kita sudah yakin, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Marilah kita sama-sama mengambil hikmah dari hal tersebut. Hadirin yang berbahagia, sudah kita lihat di depan kita 3 regu yang malam ini cerah semua dalam ruangan yang besar bersinar ini, MTQ Nasional yang ke-28 di Sumatera Barat tahun 2020. Makanya kita bersama-sama malam ini mengikuti jalannya pelaksanaan MFQ ini untuk menyampaikan 10 soal paket regu dan soal lontaran. Soal paket regu kepada seluruh regu yang tampil, dan soal lontaran nanti akan direbut oleh ketiga regu yang tampil dalam sesi yang ke-6 ini. Berarti besok memang regu-regu yang tampil pada jadwalnya. Karena kami tadi membayangkan regu sesi ke-5 dan yang ke-6 akan tampil besok. Tapi ana urid wa anta turid wallah fa'alun lima yurid. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi 'allama al-Qur'an nuran wa diya'an wa khairat tibyan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi amarna bitazyinil Qur'an wa tartilil Qur'an ala ahli al-ada' wal 'irfan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak para Dewan Hakim dan Ibu Dewan Hakim, para panitera dan para peserta yang kami banggakan.
Kita awali malam ini pelaksanaan MFQ ini bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita persilakan kepada juru bicara dari Regu A untuk mengambil nomor paket soal. Dipersilakan. Sunyi senyap. Nafas pun tak terdengar. Ya Allah. Berhasil. Ya. Baik, Regu A telah selesai melakukan tugasnya mengambil nomor paket soal. Kita akan mulai memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Marilah seluruh hadirin kita berikan tepuk tangan bersama. Ya. Kita mulai 10 soal paket Regu untuk Regu A. Pertama, kesejahteraan sosial dimulai dari kesadaran bahwa pilihan Allah adalah pilihan terbaik dan selalu mengandung hikmah. Karena itu Allah memerintahkan kepada manusia berusaha maksimal mungkin. Kemudian berserah diri kepada Allah. Disertai kesadaran bahwa tiada satu pun bencana yang menimpa di bumi dan tiada pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Regu A diminta membacakan ayat yang berhubungan dengan kenyataan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasadi fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Dilempar Regu B. Silakan B. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Naam. B dikasih nilai 50 dan A belum diberi nilai. Pertanyaan yang kedua, jelaskan berkenaan dengan siapa dan mengenai apa ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَنُّونِ
النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Silakan A. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim. Berkenaan kisah Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah agar doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilempar. Regu C. Berkenaan dengan Zunnun atau Nabi Yunus, dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesempitan atau menyulitkan dia. Maka Yunus berdoa dalam kegelapan, di dalam perut ikan dan di dalam laut. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Regu A belum mendapat nilai, sedangkan regu C mendapat nilai 50. Pertanyaan berikutnya, question English. Please read the ayat of the Holy Quran, which is the meaning. They are the words of creators. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina Dilempar. Regu B. Ulaika hum khairul bariyah. Baik, regu A belum mendapat nilai, namun regu B tidak ditambah, malah dikurangi nilai 25. Dengar baik-baik. Jawaban yang benar, ulaika hum syarrul bariyah. Hakaza. Pertanyaan berikutnya. Ya, dengarkan baik-baik. Sebutkan pernyataan yang dianggap paling tepat. Kata peradilan dalam bahasa Arab digunakan qadha. Menurut istilah qadha itu mempunyai arti A. Memutuskan perkara antara dua orang atau lebih berdasarkan hukum Islam. B. Memberikan hukuman kepada orang yang bersalah. C. Memutuskan perkara dengan adil. Mana yang paling tepat? C. Memutuskan perkara dengan adil. Dilempar. Dewan Hakim. Iya. Penonton. A kata penonton. 50 untuk penonton. Iya. Memutuskan perkara. Baik. Pertanyaan berikutnya, dengar baik-baik. Surah apakah yang juga bernama Ghafir? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Mu'min. Surah Mu'min. 100 untuk regu A. Pertanyaan berikutnya, apakah makna ihsan yang dijelaskan dalam hadis Nabi? Fadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Ihsan adalah engkau beribadah seakan engkau melihat Tuhanmu atau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat engkau. 100 untuk regu A. Pertanyaan berikutnya. Sempurnakan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dhalikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirun bil ibad. Alhamdulillah. A mendapat nilai lagi 100. Pertanyaan yang ke-8 ialah terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang benar dan indah. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمه نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Bismillahirrahmanirrahim. Sal Bani Israel. Tanyakanlah kepada Bani Israel. Sal Bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Berapakah tanda-tanda yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka? Wa may yubaddil ni'matallah, dan siapa yang menukar nikmat Allah mim ba'di ma ja'athumul bayyinah, sesudah nikmat itu datang kepadanya. Fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat keras. Baik, untuk A diberi nilai 100. Pertanyaan berikutnya yang ke-8. Pertanyaan berhubungan dengan ilmu tajwid. Dengar baik-baik. Kata ainal qitr jika diwakafkan boleh dua cara, tafkhim dan tarqiq. Manakah yang lebih utama di antara keduanya pada kata tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Tarqiq. Tarqiq. A ditambah nilai 100. السؤال الأخير يتعلق باللغة العربية. تفضل. السؤال الأخير: ما أول صلاة فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Bisa diulangi, Pak? Diulangi, maaf. لا يجوز علينا أن نعود هذا السؤال. Bismillahirrahmanirrahim. Salat faridatus shalah khamsu. Dilempar. Regu B. B. Salatul zuhur. Jawabannya benar 50. A belum dapat nilai, sementara B ditambah nilainya 50. Hadirin hadirat yang berbahagia, sampailah kita menyelesaikan 10 soal. Untuk soal paket regu bagi regu A.
Kita lihat skor sementara sampai detik ini, Regu A sudah mengantongi nilai 500, sementara Regu B sudah membawa bonus 75 dan C 50. Baik, masih panjang perjuangan. Kita akan memasuki 10 soal paket regu untuk Regu B. Dipersilakan kepada salah seorang untuk mengambil nomor paket soal. Nah, berhasil. Baik, kita mulai 10 soal paket regu untuk Regu B. Mari kita awali dengan tepuk tangan bersama. Kasih. Soal pertama. Banyak demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Sebagian besar pendemo tersebut tidak mengetahui apa yang menjadi substansi demonstrasi tersebut. Mereka mengikuti saja apa yang disampaikan oleh pimpinan demonstran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang mengikuti sesuatu tanpa memiliki pengetahuan tentang itu. Karena pendengaran, karena penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawabannya. B. Silakan bacakan ayat menerangkan hal itu. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Ya, 100 untuk Regu B. Baik. Panjang lagi perjuangan. Soal kedua. Nabi Nuh alaihi salam mengadukan respon umatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mendurhakai dan tetap mengikuti orang-orang yang menyalahgunakan harta benda dan godaan anak-anaknya. Coba sebutkan ayat Al-Quran yang menjelaskan peristiwa itu. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لا يزده ماله وولده إلا خسارا. Baik, Regu B dikasih nilai 90. Sementara 10 itu untuk hakim penanya. Karena yubaddil autarkul huruf fi tilkal ayah bainal lam wal lam. Question English. Please read the ayat of the Holy Quran, which is the meaning. Indeed, he knows what is opened and what is hidden. والله يعلم ما تخفي وما تعلن. Dilemar.
Ja'far. Silakan A. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Baik. Regu B tidak memperoleh nilai. Sementara regu A dikurangi 25. Ada poin ayat sebelumnya. Baik. Hakim bermusyawarah sejenak walaupun sudah disampaikan. Dengan demikian yang paling tepat diberikan kepada yang berhak menerimanya. Regu A nilainya ditambah 50. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 4 dari 6 macam tawaf B. Tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf wada', tawaf tahallul, tawaf sunnah, tawaf nadar. 100 untuk regu B. Pertanyaan berikutnya. Baik. Surah dan ayat berapa yang terakhir turun menurut mayoritas ulama Al-Quran? B. Surah Al-Maidah ayat 3. 100 untuk regu B. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan ayat yang mengisyaratkan ukhuwah Islamiyah dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Naam, 100 lagi untuk regu B. Sempurnakan ayat berikut ini. Ayatnya berbunyi, Qul atuhajjunana fillah. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بين ونحن له مخلصون. Naam, 100 lagi untuk regu B. Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Naam. واتقوا يوما لا تجزي
Dan takutlah kalian pada hari di mana seseorang an nafsin syai'a, tak mampu menolong seorang lain sedikit pun, wala yuqbalu minha adl, dan tidak diterima pada hari itu tebusan, wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak bermanfaat pula pada hari itu syafaat, wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Nah, hasil musyawarah Dewan Hakim sekilas Regu B memperoleh nilai 95. Karena ada sedikit kalimatnya yang tidak pas terjemahannya. 5 untuk Dewan Hakim. Baik, pertanyaan berikutnya. Dalam bidang ilmu tajwid, apa arti qalqalah menurut bahasa dan istilah? Menurut bahasa berarti al-ittirab, yaitu goncangan. Sedangkan menurut istilah adalah goncangan yang terjadi pada makhraj sehingga terdengar bunyi pantulan yang kuat. Baik, 100 untuk Regu B. Nah, wa amma al-an as-su'al yata'allaqu bil-lughati al-arabiyyah. Fadhal. السؤال الأخير: من قائل هذه المقالة؟ لولا أن الموت أتاني لجعلت كل الدول الأوروبية إسلامية. Salahuddin Al-Ayyubi. Jawabannya benar, 100. Oh iya benar, 100 untuk Regu B. Pertanyaan berikutnya, Shadaqallahul Azim. Dengan demikian kita dapat melihat hasil sementara sampai detik ini. 2 grup yang sudah kita tanya, A dan B, hasil sementara ialah Regu C sudah mengantongi nilai 50, sedangkan Regu A sudah 550, sedangkan Regu B sudah sampai 960. Buat sementara unggul Regu B dan waktu masih panjang. Kita masuk kepada Regu C. Salah seorang mengambil nomor paket soal. Pak Dewan Hakim, mohon bicara Pak Dewan Hakim. Ya, tadi ada Regu B, ada pertanyaan bahasa Inggris. Kemudian itu paket, kan dilontar. Karena tidak dapat menjawab, dilontar. Ketika Regu A menjawab, terjadi pengulangan. Padahal yang diakui, kalau lontaran, yang diakui adalah jawaban yang pertama. Kalau mengulang, berarti itu tidak jawaban pertama, itu jawaban yang kedua. Harusnya sudah betul tadi keputusannya, maaf, kurang 25, bukan ditambah 50. Mohon maaf Pak Dewan Hakim, kedua. Terima kasih. Kita satu. Ya, kemudian yang kedua, tadi maaf juga. Jangan banyak-banyak. Yang kedua, Pak Ketua, tolong soal bahasa Inggrisnya, kalau bisa pronunciation-nya ya agak jelas gitu. Jadi anak-anak kita bisa menangkap apa maksud ayat. Ya, terima kasih, Ketua. Baik, kita memahami. Ya, itulah tadi jawaban soal paket yang dilontar. Ya, berbeda sedikit dengan soal langsung. Memang soal lontaran. Ya, soal lontaran. Jadi ini memerlukan diskusi panjang dan ini soal paket Regu yang dilontar. Jadi ada tidak sama betul kualitasnya dengan langsung betul-betul soal lontaran. Ya. Baik, kemudian masukan yang sangat berharga tadi untuk penyempurnaan kita di masa-masa yang akan datang. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk 10 pertanyaan paket Regu untuk Regu C yang sedang diproses dalam mengambil nomor paket soal. Silakan.
Baik, selesai. Kita akan ikuti 10 soal paket regu untuk regu C. Marilah sekali lagi kita awali dengan tepuk tangan bersama untuk C. Pertama, Nabi Muhammad SAW dan keluarganya pernah menjadi korban hoax ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh dan beritanya menjadi viral di Madinah. Karena itu turunlah ayat yang menyatakan bahwa seorang yang menyiarkan berita bohong akan mendapat balasan dosa yang dikerjakannya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab. Silakan bacakan ayat menerangkan hal itu. C. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Alhamdulillah, C mendapat nilai 100. Pertanyaan kedua, Nabi Syuaib alaihissalam mendapat tantangan dari kaumnya. Mereka menuduhnya sebagai orang yang lemah, tidak berwibawa, dan diancam akan dirajam. C. Silakan bacakan ayat mengenai hal itu. Walamma jaa amruna najjayna Syu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Dilempar. Dewan Hakim. Dewan Hakim akan menjawab, qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Baik. Kosong. C. Pertanyaan berikutnya, ketiga. Please read the ayat of the Al-Quran which in the morning. See apa itu? So he who gives and feels. Ihdinas siratal mustaqim. Dilempar. Regu B. فأما من أعطى واتقى. 50 regu B. C belum mendapat nilai, sedangkan B sudah ditambah nilai lagi 50. Pertanyaan berikutnya, sebutkan 2 macam denda atau kafarat bagi orang yang melanggar sumpah. C. Memberi makan atau memberi makan dan pakaian kepada 10 fakir miskin dan berpuasa selama 3 hari. Baik, Hakim sudah memutuskan. C ditambah nilainya 100. Pertanyaan berikutnya ke-5. Ulumul Quran khusus dalam bidang qiraat. Pertanyaannya, dari imam siapakah Khalad
meriwayatkan qiraatnya dalam struktur qiraat sab'ah? Imam Hamzah. Naam, 100 untuk regu C. Pertanyaan berikutnya lagi. Apakah perumpamaan pahala, sedekah dan zakat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 itu? Seperti sebutir benih yang mengeluarkan 7 bulir. Tiap-tiap bulir 100 biji. Iya, ditambah lagi 100 untuk C. Pertanyaan berikutnya, ketujuh. Sempurnakan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina ittaba'u law an وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Allah Allah, 100 untuk regu C. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang ke-8. Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik benar. Silakan. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. تفضل. C. Dan bersabarlah dalam melaksanakan salat dan sesungguhnya Dilempar regu B. Wasta'inu bis sabri was salah, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, karena sungguhnya hal itu berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnu, yaitu orang-orang yang meyakini, annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini bahwasanya ia akan menemui Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya ia akan kembali kepadanya. Baik, regu C kali ini tidak mendapat nilai, sedangkan regu B diberi nilai 50. Baik. Soal yang ke-9. Bidang ilmu tajwid. Apa arti al-inhiraf menurut bahasa dan istilah? Silakan C. menurut bahasa inhiraf adalah condong,
Sedangkan menurut istilah, condongnya huruf dari makhrajnya sendiri ke makhraj huruf yang lain. 100 untuk regu C. Soal al-ashir al-arabiyah, fadal. السؤال الأخير: ما هي السورة التي سميت باسم إحدى الغزوات؟ غزوات ذات الرقاع. Dilempar. B. B, silakan B. Suratul Ahzab. Jawabannya benar. 50 untuk regu. Baik. Regu C belum dikasih nilai untuk soal ini dan regu B ditambah nilainya 50. Demikian 10 soal paket regu untuk regu C. Selesai kita laksanakan soal paket regu A, B dan C. Sampai detik ini hasil sementara regu C sudah 650, sedangkan regu A 550. Ketat persaingannya. Sedangkan regu B, tolong dibantu Dewan Hakim. Oh, ini dia 1110. Iya, 1110. Buat sementara sampai detik ini regu B dapat mengungguli, sementara A dan C masih panjang kesempatan, soal masih banyak. Hadirin yang berbahagia, kita masuk kepada soal-soal yang menegangkan, menentukan. Marilah sama-sama cermat, cerdas, mendengarnya, menjawabnya bersama-sama. Kita masuki soal lontaran, 10 soal lontaran yang akan direbut oleh regu A, B, dan C. Kita uji sejenak bersama-sama, memencet belnya dalam bilangan angka 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, jangan dulu. Ga-nya baru ya. 1, 2, 3. Nah, itu dia. Nah, ya. Baik, selamat belnya. Kita akan masuki pertanyaan demi pertanyaan lontaran. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, salah satu prestasi besar dalam dunia ilmiah Islam dapat ditemui dalam bidang matematika, yaitu dengan penemuan angka 0. Silakan. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. 100 untuk regu A. Bagus. Pertanyaan berikutnya. Dengar baik-baik pertanyaannya. Bacakan ayat suci Al-Quran yang berkenaan dengan kisah Fir'aun dan kaumnya. Regu B. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Iya. 100 untuk regu B. Pertanyaan yang ketiga. Soal yata'allaqu bil hadis, faddal. Sempurnakan matan hadis berikut ini. Anil Harith ibn Suwaid, qala Abdullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi. Regu B. B, silakan. ما أخر. Jawabannya benar. Seratus untuk B.
Pertanyaan berikutnya, abad ke-11 lahir juga seorang ahli trigonometri yang pada zamannya mampu menghitung keliling bumi dengan menggunakan data jari-jari bumi. Ia juga terkenal dengan temuannya tentang kecepatan cahaya yang lebih cepat dari kecepatan suara. Pertanyaannya, siapakah nama tokoh tersebut? Silakan A, B, atau C. Penonton? 1 detik, 2 detik, setengah detik, detik habis. Jawabannya Al-Biruni. Pertanyaan berikutnya, من من الخلفاء الراشدين كان الأكبر سنا عندما لقي رجو B. Utsman bin Affan wa kana umruhu Ya, jawabannya udah benar. 100 untuk regu B. Pertanyaan berikutnya English. What was the name of the youngest wife of our holy prophet? Regu B. Aisyah radhiyallahu anha. 100 lagi untuk B. Pertanyaan berikutnya, soal as-sabi'. Dengar baik-baik. Ahli waris di bawah ini, yang keduanya ada kemungkinan. Regu B. Saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak. Jawabannya benar, B mendapat lagi 100. Pertanyaan berikutnya. Berbagai metode yang ditempuh ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Jika sebuah penafsiran dilakukan dengan cara menghidangkan tema-tema tertentu. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir tematik. Hakim. Dikurangi 100. Memang pertanyaan belum selesai. Jawabannya apa? Yakni metode ijmali, tafsir ijmali. Pertanyaannya masih ada. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ke-9. Silakan mendengarkan apa nama lagu yang akan menggema di tengah kita. ربنا ما خلقت هذا Regu B. B. باطلا Ras. Naam. 100 untuk regu B. Allah. Pertanyaan berikutnya ke-11. Huruf-huruf yang keluar dari gusi. Laqabnya dalam ilmu tajwid disebut apa? Silakan A. Bismillahirrahmanirrahim. Zalqiyah. Hakim. Iya. Regu A dikurangi 100. Jawabnya lisawiyah. Lisawiyah. Demikian. Kita akan ikuti pertanyaan berikutnya. Dengar baik-baik. Pada surah apa dan ayat berapa? Ayat berikut ini. Wa innaka latad'uhum ila sirat. Regu B. Terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-73. 6 tambah 100 regu B. 100 regu B. Pertanyaan berikutnya, kita akan majukan pertanyaan itu 2 tahun yang akan datang. Dengan demikian,
Berakhirlah pertanyaan demi pertanyaan, tak bisa dikurangi, tak bisa ditambah. Masing-masing regu sudah berjuang semaksimal mungkin. Kami ucapkan selamat kepada A, B, dan C. Namun nilai yang terkumpul untuk masing-masing regu, regu A 450, sedangkan regu B 650, manakala regu B adalah 1810. Dengan demikian, kami amati selaku Dewan Hakim, hari ini dari jam 9:30 tadi sampai malam detik ini, nilai yang tertinggi adalah regu B pada sesi yang ke-6 ini. Mohon izin Kami Majelis ucapkan Hakim. selamat. Kami ucapkan selamat. Mohon izin Majelis Hakim. Ya. Mohon izin sedikit saran. Baik. Pertama, saya atas nama pendamping regu C mengucapkan selamat kepada regu B. Yang kedua, saya mengikuti dari pertama kali penampilan pertama regu pertama dengan 01 sampai akhir. Ada saran saja untuk Majelis Hakim dalam kaitannya memberi nilai yang tidak sempurna. Ini patokannya nanti bisa menjadi subjektif kalau tidak ada ukurannya. Saya melihatnya ada yang nilainya 80, ada yang 95, ada yang 90, ada yang 35. Ini patokannya subjektif sekali. Alangkah lebih bagus kalau patokannya menggunakan persentase, yaitu 25, 50, 75, 100. Itu lebih mudah dijelaskan. Kalau tingkat kebenarannya 1/4 ya 25, 50%, 50, 75, 3/4. Dibanding dengan nilai 35 itu sulit di persentase, dia tingkat kebenarannya bagaimana. Ini saran saja untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Pengamat dari regu C, masukan yang sangat baik untuk lebih mantapnya program kita di masa-masa yang akan datang. Ya, jadi kita betul-betul melihat kadar kebenaran jawabannya itu. Demikianlah adanya. Mudah-mudahan masukan tadi menjadi pertimbangan utama oleh LPTQ ya untuk menyempurnakan pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada masing-masing grup. Dipersilakan kembali ke tempat. Selamat kepada para tim pengamat. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Atas nama Dewan Hakim, tak ada manusia yang tak salah. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ingin bertekad melaksanakan tuntunan peraturan yang telah ditetapkan. Demikian kami akhiri kesempatan hari pertama yang sudah hampir jam Isya ini. Mudah-mudahan semuanya kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dipersilakan kembali ke masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.